Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja ya. Di beberapa hari terakhir ini teman-teman ya, market terlihat sangat membosankan ya menurut saya ya, nggak tahu nih menurut kalian teman-teman ya. Karena Bitcoin untuk jebol ke 70.000 lagi ya, itu sangat-sangat sulit kelihatannya ya. Karena di sini volumenya juga menurun teman-teman ya. Kalau kita cek untuk di Fear and Greed Index teman-teman, ini baru mencapai 58% ya. Saya hitung persentasi ya. Saya hitung ini sebagai persentasi. Yang dimana biasanya itu mainnya di 70 sampai 80 ya. Faktor tamaknya ya atau faktor keserakahan dari para investor kripto. Tapi kali ini ya menurun ya. Jadi kurang berani, jadi penakut lah ya bisa dibilang seperti itu. Oke, dengan seperti itu teman-teman ya, dengan kejadian-kejadian seperti ini atau kondisi seperti ini, saya melihat ya market tetap follow up Bitcoin ya. Jadi kalau Bitcoin naik ya semua pada hijau ya. Ketika dia koreksi kemarin seperti 62.000 dolaran ya, semua jungkir juga. Tapi kali ini ya Bitcoin naik 1,33%, semuanya mengikuti teman-teman ya. Kenapa ya? Karena Bitcoin domination dan beberapa altcoin biasanya dijadiin tumbal para trader ya ketika mereka main di derivative market. Ketika melukit Bitcoin mereka teman-teman ya, ada margin call teman-teman ya atau MC, otomatis mereka mengorbankan altcoin. Tapi tidak semua seperti itu teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya, nama margin biar nggak kena likuidasi ya, kira-kira seperti itu. Untuk overall ya, saya lihat di sini ya mengikuti Bitcoin teman-teman ya, saya nggak mau bilang 100% mengikuti market Bitcoin, tapi ya kalau kita lihat di sini ya bisa dibilang ya 70%-an ya koin mengikuti grafiknya Bitcoin, kira-kira seperti itu. Di video kali ini saya akan bahas SIBA teman-teman ya, karena ada update terbaru terkait hard fork-nya ya. Dan ada beberapa isu penting dari SIBA ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada 3 artikel di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, lead developer ya dari Shiba Inu lead developer Cryptic ya message menyarankan rally rocket Shiba Inu akan datang. Jadi kemarin ada tweet ya dari Da Vinci Jeremy ini teman-teman, langsung bisa dibilang langsung direspon oleh Satoshi Kusama. Dan kalau kita lihat ya, Da Vinci Jeremy ini ya, ini bukan pemain micin teman-teman ya, tetapi dia itu bisa dibilang tokoh yang ya pembeli Bitcoin lah ya, termasuk tokoh yang dipandang uh, oleh para holder Bitcoin ya, bisa dibilang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti ini teman-teman ya, jadi dia nge-tweet seperti ini. Wow, it seems like Shiba is about to go ya. Ya kelihatannya kemungkinan kita akan melongo lah ya, melihat Shiba akan tiba-tiba meledak atau terbang atau terjadi kenaikan yang signifikan dan langsung disambut hangat oleh Satoshi Kusama teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat tanggal 23 April teman-teman ya, tanggal 23 April saya masih tunggu kejutannya teman-teman. Kalau kita hitung ya, per video ini saya buat tanggal 30 April, ini baru seminggu ya, kemungkinan besar ya tweet dari Da Vinci ini terkait dengan hard fork-nya Shiba Inu ya, karena kalau kita lihat tanggal 2 Mei kalau nggak salah ya. Jadi Shibarium hard fork ya, pengubah permainan untuk Shiba Inu, dan inilah alasannya. Kalau kita berbicara hard fork ya, seperti yang pernah dilakukan Ethereum, itu menurut saya bukan hal yang biasa, tapi bisa juga dibilang hal yang biasa karena dia hanya mengupgrade kecepatan dan beberapa keamanan di ekosistemnya. Kira-kira seperti itu ya. Buat teman-teman, saya bahas sedikit ya tentang hard fork ini teman-teman. Dalam teknologi blockchain ini, hard fork ini mengacu pada perubahan mendasar dalam protokol yang mewajibkan semua pengguna dan node ya untuk melakukan upgrade ke versi perangkat lunak terbaru ya, atau ke software terbaru ya, dan perpecahan dari versi blockchain sebelumnya membuka jalan bagi fitur-fitur inovatif dan peningkatan ya, upgrade lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk di blockchain, sistem blockchain teman-teman, keunggulan-keunggulan dari hard fork ini adalah pertama, kalau ini terjadi di Shibarium ya, berarti kemungkinan besar transaksinya akan semakin kenceng, bisa dibilang seperti itu ya. Karena kita tahu ya Shiba Inu sudah nggak bisa di pair sama koin-koin meme lainnya ya, karena Shiba Inu sekarang tuh fokus di project
Makanya banyak juga yang salah kaprah ya, holder-holder yang masuk ke Shiba Inu langsung teriak-teriak harus naik sekian, harus no teman-teman ya. Ini tujuan utama adalah project dulu. Kalau project sudah bagus, fondasi sudah bagus, otomatis harga itu akan datang sendiri ya, akan datang sendiri, bukan berarti langsung naik ya. Otomatis investor besar ya akan lebih menyukai Shiba Inu karena projectnya ya, fundamentalnya kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya ya di sini kita bahas ya untuk hard fork Shibarium ini ya. Jadi hard fork Shibarium ini akan segera hadir, akan memperkenalkan serangkaian perubahan yang berdampak pada jaringan ya, ke chain-nya. Karena ingat Shibarium ini chain-nya Shiba ya. Oke, salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kecepatan pemrosesan transaksi secara signifikan dan pengguna dapat mengharapkan konfirmasi transaksi lebih cepat ya. Jadi transaksinya semakin cepat. Kira-kira seperti itu. Kalau semakin cepat ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Bang, kalau transaksinya cepet emangnya kenapa? Ya kan, ada yang berpikiran seperti itu. Oke, jadi kalau transaksinya Sibarium ini semakin cepat ya, kalau kita kirim pakai jaringan Sibarium, kita kirim dari wallet satu ke wallet yang satu, memang cepat ya, biasa saja sih menurut saya, biasa saja. Dan banyak juga teman-teman di luar sana mengatakan biasa saja. Tapi coba kita berpikir untuk ke investor besar ya. Otomatis investor besar mau cari yang ringan dong ya, yang transaksinya cepat ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya hard fork ini berhasil dan semua dan bisa ya, bukan semua, dan bisa memancing investor besar untuk menggunakan jaringan Sibarium, entah dia mau kirim koin apa gitu ya, koin A, kan, terus dia pakai pilih jaringan Sibarium deh karena ini lebih cepat. Otomatis fee transaksinya akan naik ya teman-teman ya. Sorry, bukan fee transaksi, volume transaksi ya. Kalau fee transaksi ya bunga ya, atau teksnya ya, kira-kira seperti itu. Tapi volumenya, jadi orang yang menggunakan Sibarium itu ya, apalagi well akan tertarik ketika dia gunakan itu ya, otomatis ada volume transaksi yang besar. Di dalam volume transaksi besar itu tentunya ada fee ya, atau gas fee yang nanti 70%-nya akan dipakai untuk burn Shiba Inu coin ya, kira-kira seperti itu. Makanya jangan kaget kalau ada beberapa investor besar ya yang sangat yakin dengan Shiba Inu ya. Bahkan di sini pejabat tinggi ya dari Shiba Inu, dia melihat Shiba ini meningkat 40.238% ya. Ini bisa dibilang halu, bisa juga dibilang enggak ya. Tapi sekali lagi ya, saya mau tekankan ya, kalau kita punya Shiba dan kita berpendapat berhalusinasi ya, saya nggak bilang halu ya, kita, kalau kalian punya Shiba terus kalian berangan-angan ya, kalian berangan-angan Shiba ini bakal ke Rp10 atau Rp5 ya, saya rasa itu bukan halu ya. Karena kenapa? Karena kalian punya barangnya gitu loh, karena kalian punya koinnya ya. Ya iya dong, kecuali ya kalian berangan-angan Shiba Rp10, tapi kalian nggak punya barangnya. Nah itu halusinasi ya. Tapi kalau kalian punya barangnya, terus kalian berangan-angan bakal ke Rp5, saya rasa itu bukan halu ya, kira-kira seperti itu. Karena kalian punya barangnya ya. Oke, selanjutnya akan kasih Shiba Inu mencapai 0,01 dolar ya, atau 1 sen dolar teman-teman ya. Kalau saya sangat optimis ya, entah itu 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, saya tetap optimis untuk 0,01 ya. Ya, jadi bukan berbicara 0,01 terus kalian berpikir akan terjadi minggu depan, bulan depan ya. Tidak seperti itu. Tapi ingat, segala sesuatu bisa terjadi teman-teman ya. Untuk di cryptocurrency ya, bisa saja minggu depan, bisa saja besok ya kan, bisa saja 2 tahun lagi, bisa saja 10 tahun lagi teman-teman ya. Intinya koin ini nggak scam dan ini sudah jelas ya. Beberapa faktor berkontribusi ya terhadap pembaruan sentimen bullish ini. Inisiatif pembakaran yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk mengurangi pasokan Shiba yang beredar adalah contoh utama ya. Shiba memiliki model deflasi di mana harga token yang mendapat peningkatan seiring berkurangnya pasokan, dan di sini portal pembakaran otomatis yang akan datang akan mempercepat pembakaran token Shiba yang signifikan sehingga berpotensi mempercepat pertumbuhan Shiba. Makanya saya yakin teman-teman ya. Kapan? Nah, ini nih, kapan nih Shiba akan mencapai 0,01? Di sini ya, biasalah ya si Lucy ya, influencernya Shiba ya. Dia yakin bahwa Shiba pada akhirnya akan mencapai 0,01. Ya, saya sependapat ya, karena dia nggak menentukan tanggal dan waktu, tapi dia optimis ya suatu saat lah ya. Meskipun Lucy yakin bahwa Shiba pada akhirnya ya, pada akhirnya berarti ya
pasti kok suatu saat bakal ke harga ini ya, bisa dibilang seperti itu menurut dari Lucy ya. Dia tidak memberikan jangka waktunya ya, namun ada juga mempertimbangkan topik ini ya karena Changelly ya, pernah saya bahas juga ya, platform perdagangan mata uang kripto yang populer telah membagikan grafik prediksi harga Shiba Inu menunjukkan bahwa Shiba dapat mencapai 0,01 pada Agustus 2040. Ya, berapa tahun lagi teman-teman ya? Kalian hitung lah ya. Intinya nggak sampai 20 tahun lah ya. Ini aja sudah tahun 2024 ya. Tapi kalau anak kalian tuh masih SD sekarang ya, ya saya rasa Shiba bisa jadi investasi ya dengan jumlah 1 juta rupiah untuk menyebut anak kalian tuh ketika masuk university, kayaknya seperti itu ya. Tapi apapun itu ya, segala keputusan teman-teman semuanya, intinya saya sudah punya Shiba walaupun sedikit ya, saya akan hold sampai harga yang saya inginkan. Ya, gimana menurut kalian? Boleh deh kalian drop komen. Ya, intinya perkembangan terus terjadi di Shiba dan ya seperti biasa, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.